warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo Selatan tahun 2024. Saya Adep Trayudi SPDI dari SD Negeri 01 Lubuk Gadang, dan sebelah kanan saya Widya Sarinovita SPD dari SMK Negeri 3 Solok Selatan. dan sebelah kiri saya Sandra Dewi SPD dari SMA 7 Solok Selatan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Sehat walafiat. ya, mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah SWT kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Bu Widya, pada hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bu Widya lakukan nanti. Iya Pak. Jadi sebelumnya kita melakukan daripada coaching tersebut, observasinya bersama Bu Widya. Di sini kita tidak berlama-lama. Iya. Sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Widya sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi daripada yang akan Ibu kegiatan coaching pada hari ini. Kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu butuhkan? Saya bantu pengembangan kompetensinya. Oke. Untuk kompetensi coaching yang yang saya harapkan untuk berkembang saat ini, untuk coaching kali ini adalah tentu saja ketiga-tiganya ya Pak. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya bagus sekali. Itu memang kompetensi yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan nanti akan dapat berkembang nanti ya. Kemudian sedikit lagi, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Secara spesifik saya inginnya nanti di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena saya masih kesulitan di sana. Jadi Ibu masih kesulitan di pertanyaan yang berbobot. Nanti insya Allah kita bantu untuk mengamati pertanyaan berbobot ya. Baik Pak. Dan juga penilaian nanti yang akan kita laksanakan kepada Ibu itu terhadap apa saja yang akan kita kembangkan pada saat ini. Penilaian yang akan kita kembangkan pada saat ini adalah penilaian mengenai kehadiran penuh saya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ya. Dan yang terakhir sebelum kita mulai, apa kira-kira harapan dari observasi yang kita lakukan pada hari ini dari Ibu sendiri? Harapan coaching ini ya Pak ya? Iya, harapan. Saya berharap coaching nanti yang akan kita bantu sama-sama bisa menemukan solusi dari masalah yang ada dalam diri mereka sendiri dengan bantuan kita untuk memaksimalkan apa yang potensi yang ada dalam dirinya Pak. Oke, bagus sekali ya Bu. Berarti kita sudah bisa memulai kegiatan coaching kita pada hari ini ya. Nanti kita mulai dengan siapa coachingnya? Coachingnya nanti Bu Sandra Dewi. Bu Sandra Dewi. Iya. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tapi yang terlihat oleh saya, Ibu seperti sedikit ada masalah. Sebenarnya masih ada sedikit permasalahan terkait pekerjaan saya sebagai seorang guru BK Bu. Berarti benar ya, yang saya lihat Ibu ada sedikit masalah ya? Iya, berarti benar. Terkait pekerjaan Ibu sebagai guru BK tadi, permasalahannya seperti apa? Seharusnya kan sebagai seorang guru BK saya bisa dipercaya oleh siswa untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami. Cuman yang saya lihat
terlihat di sini siswa agak takut untuk menyampaikan permasalahannya kepada guru BK. Mungkin selama ini yang dilihat siswa, saya orang yang pemarah sepertinya, padahal tidak selalu marah. Terkadang tentu sebagai guru BK kita juga harus tegaskan terhadap siswa yang mungkin melanggar aturan di sekolah. Jadi permasalahan ibu, murid-murid ibu kurang terbuka sama ibu karena mereka menilai ibu ini pemarah. Ya. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan mereka tuh bisa menilai kalau ibu itu pemarah? Mungkin dari mimik wajah sepertinya yang terlihat. Sebenarnya saya tidak sekilat itu sebenarnya. Cuman dan mungkin selama ini saya juga kurang ya untuk beramah tamah dengan siswa. Lebih cenderung jaim Pada dia jaga image ibu ya. Karena memang terkadang kita tuh ada kalanya dekat, ada kalanya memang harus jaga. Iya. Jadi harapan ibu ke depannya muridnya ini bagaimana harusnya? Ya harapan saya sih saya sebagai guru BK dipercaya oleh siswa, siswa senang datang ke ruang BK. Jadi mereka tidak menganggap BK itu sebagai tempat untuk orang-orang bermasalah saja. Padahal kan BK itu juga untuk siswa yang misalnya berprestasi, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagainya gitu kan. Itu harapan saya. Cuman yang terjadi selama ini siswa ini kurang untuk kurang berminat sepertinya untuk konseling dengan saya. Jadi tujuan kita coaching hari ini ibu pengen cari solusi supaya murid tadi berkenan dengan senang hati datang ke ruang BK, nggak takut-takut lagi, dengan senang hati lah, bukan hanya siswa yang bermasalah yang datang untuk konseling dengan ibu. Seperti gitu ya Bu ya. Tadi sudah Ibu Sandra sampaikan penyebab siswa tadi menilai ibu orang yang killer karena tadi mimik wajahnya, ibu sering jaga image. Kira-kira ada lagi nggak masalah selain yang itu? Apa ya masalahnya? Sepertinya siswa itu sering melihat saya memarahi siswa terkadang di depan mereka, gitu kan. Kadang sebagai guru terkadang emosi kurang mampu mengontrolnya. Terkadang apa yang misalnya mereka cabut pada saat pembelajaran itu kadang itu membuat saya emosi gitu. Jadi terkadang ada saya memarahi mereka di depan kawan-kawannya. Mungkin itu salah satu pemicunya siswa itu tidak tertarik karena takut mungkin Bu. Oke. Jadi menurut Bu Sandra penyebab murid tadi enggan untuk ke ruang BK selain karena penilaiannya terhadap guru juga image yang udah tertanam ya Bu ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan Bu Sandra tadi supaya murid dengan sukarela datang ke ruang BK tanpa takut-takut, gimana Bu caranya? Mungkin caranya pertama-tama saya berusaha untuk ramah kepada siswa ya sebenarnya. Jadi mulai ramah dan menyapa siswa. Selanjutnya juga saya perlu masuk kelas untuk memberikan sosialisasi tentang BK ini kepada siswa. Jadi BK ini tidak hanya menangani siswa bermasalah saja, tapi juga Masuk kelas untuk siswa yang memiliki potensi, yang perlu untuk bimbingan dan segala macam. Mungkin itu salah satunya. Saya bisa masuk kelas, menjelaskan kepada siswa, dan mungkin lebih bisa mengontrol emosi di depan ibu ya, di depan murid. Oke, jadi sebelumnya BK ini nggak masuk kelas? Sebelumnya saya masuk kelas Bu, cuman yang di tahun ajaran ini yang belum dapat jamnya karena mungkin jam pulang sudah lama ya.
Jadi seharusnya langkahnya itu rencana yang mau dilakukan, pertama guru BK itu harus ada jam masuk kelasnya ya. Kemudian Bu Sandra harus mengelola emosinya. Kemudian satu lagi tadi saya tangkap, BK ini juga untuk mengakomodir siswa-siswa yang berprestasi. Oke, kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu tadi, siapa, pihak mana yang bisa mewujudkannya, membantu untuk mewujudkannya? Mungkin untuk itu saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Cuman kepala sekolah sebelumnya sudah memberikan solusi juga. Misalnya kalau misalnya saya tidak dapat jam, kalau misalnya ada siswa guru yang tidak masuk, saya masuk ke jam kosong itu. Ya itulah untuk saat ini solusi yang paling bisa dilakukan gitu. Dan saya juga berusaha untuk mengontrol emosi saya sekarang, tidak selalu menunjukkan emosi yang tidak terkontrol depan siswa, karena itu yang sepertinya menjadi pemicu siswa kurang atau enggan masuk ke ruang BK itu. Seperti itu mungkin Bu. Kalau berarti dengan kepala sekolah, iya, saya kepala sekolah membangun komunikasi. Iya, dengan kepala sekolah. Ada lagi Bu selain kepala sekolah? Sejauh itu mungkin itu ya. Iya. Kemudian tadi Ibu berusaha dengan wali kelas juga. Iya, perlu komunikasi juga ya terkait siswa-siswa yang sekiranya bermasalah itu dengan wali kelasnya. Jadi saya perlu menanyakan kepada wali kelas siswa mana yang perlu bimbingan saya dan segala macamnya, karena kalau tidak masuk kelas ini terkadang tidak terlihat gitu kan, tidak terpantau oleh saya siswa yang memiliki masalah. Tadi ada dua pihak ya yang sampaikan yang bisa membantu tercapainya tujuan Ibu. Yang pertama adalah kepala sekolah, ini untuk mengakomodir jam masuk kelas. Kemudian wali kelas ini untuk mengetahui murid-murid mana saja yang membutuhkan konseling dengan Ibu, bimbingan gitu ya Bu ya. Tadi saya dengar juga cerita Ibu, kepala sekolah memberikan masukan kalau Ibu bisa masuk untuk sementara ini, Ibu bisa masuk di jam-jam kosong. Jam kosong itu kan nggak selalu ya Bu, jarang ada ya. Iya, itu bisa dengan masuk di jam kosong itu bisa nggak tercapai tujuan Ibu? Ya kalau sejauh ini mungkin saat ini dikatakan ada beberapa kali guru yang tidak masuk. Saya sudah masuk ke kelas yang tidak ada. Cuman memang tidak sekondusif kita yang punya jam sendiri gitu, seperti itu. Cuman untuk sementara itu yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi itu dengan siswa. Dan mungkin layanan konseling perorangan juga bisa saya lakukan di saat siswa yang tidak bermasalah ataupun yang bermasalah saya panggil secara bergantian gitu ya? Ya, secara bergantian. Tapi tidak terlalu lama, nanti takutnya kan mengganggu PBM ya. Mengganggu PBM kita. Jadi walaupun tidak semuanya dapat layanan, cuman kan ada beberapa siswa yang saya panggil yang butuh layanan, yang berprestasi, yang butuh bimbingan dan segala macam. Oke, siap. Pihak yang membantu sudah. Sekarang satu lagi permasalahannya tadi mengelola emosi. Gimana caranya Ibu mengelola emosi? Mungkin saya akan juga belajar di pendidikan guru penggerak ya tentang mindfulness. Mungkin itu yang perlu saya terapkan. Mindfulness itu sebelum emosi itu menjadi saya berusaha untuk tenang dulu, tarik nafas dan segala macamnya agar tidak emosi gitu kan, tidak gampang emosi dalam menghadapi siswa. Berarti Ibu bakal menerapkan teknik mindfulness untuk mengelola emosi
masuk ke kelas. Iya, sebelum masuk ke kelas atau menghadapi siswa yang bermasalah. Oke, ya, menghadapi murid-murid yang bermasalah Iya. tadi. Oke, Bu Sandra, terakhir ya ini kita udah sampai di ujung. Kapan rencana Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi? Mungkin secepatnya ya Bu, karena waktu sudah berjalan cukup jauh kan Iya. semester ini. Jadi kalau bisa dalam minggu ini saya sudah menerapkan itu dan sudah sudah konsisten untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Bagus sekali. Oke, sangat baik Ibu. Rencananya Ibu akan dalam waktu dekat akan mengeksekusi rencana aksinya. Kapan saya bisa dengar lagi perubahannya? Secepatnya ya Bu, mungkin nanti kita bisa video call atau telepon tentang perkembangannya setelah saya menerapkan komitmen saya Komitmen Ibu tadi. minggu depan bisa? Insya Allah minggu depan sudah bisa. Iya, minggu depan bisa. Oke, gak kerasa Ibu sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian kita sama-sama ya saya membantu Ibu menggali potensi sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari masalah Ibu. Rasanya gimana Bu? Bisa mengeluarkan atau mencari sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi? Ya sejauh ini saya merasa lega ya Bu, lega karena permasalahan yang saya alami bisa saya ceritakan kepada Ibu. Lega dan senang. Oke, alhamdulillah. Saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Oke. Baik Bu, kita udah sampai di akhir. Alhamdulillah Bu Sandra sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu dengan ngobrol kita tadi, dan insya Allah minggu depan kita akan lihat perubahannya. Baik. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah lega rasanya Pak. Lega, Iya. nampaknya sudah segar ya Bu. Jadi kita lanjut juga Bu, Iya. untuk setelah habis selesai coaching tadi, ibunya sudah lega, nampaknya coachingnya sudah, menurut pengamatan saya tadi sudah nyaman juga. Iya. Sudah lega nampaknya, sudah ceria nampak wajahnya kan. Kita sedikit mau bertanya sepanjang pengamatan tadi. Setelah ibu melaksanakan coaching tadi, saya sebagai pengamat sedikit yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada sedikit pertanyaan, bagaimana ibu menilai sendiri performa dari dalam kompetensi tadi? Performa saya. Iya. Iya. Baik, untuk performa saya selama coaching tadi, rasanya saya sudah menerapkan alur tirta dengan coaching. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, dan menanyakan rencana aksi sampai ke tanggung jawab, sudah berurutan Pak. Kemudian saya sudah juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, sangat saya tunggu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi, Iya, refleksi untuk evaluasi masa ke depannya. depannya ya. Saya mengamati dari tadi, pada saat ibu mengidentifikasi dan juga menerapkan alur tirta, Ya. ibu telah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu nampaknya sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bagaimana ibu mendengar ini? Senang sekali Pak, Iya. karena rasanya kompetensi saya di sana yang agak kurang. Iya. Iya. Kemudian hasil pengamatan saya berikutnya ada sedikit ya Bu, Iya. yang rasanya belum
begitu sesuai, sedikit saja. Iya. Itunya, namun demikian masih nampak hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Iya. Misalnya tadi pada penerapan alur kertanya di bagian rencana aksi tadi, saya mengamati Ibu telah melaksanakan telah melanjutkan rencana aksi. Iya. Nah, nanti kalau untuk berikutnya Ibu bisa perdetil tentang rencana aksi. Lebih detail lagi saya tanyakan ya Pak ya. Yang sebetulnya kalau merujuk pada standar seharusnya kita memang harus lebih detail Iya, betul. untuk memancing koci melalui pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana pendapat Ibu untuk bisa nantinya? Iya, itu masukan yang sangat bagus untuk saya Pak, untuk kebaikan saya ke depan. Nanti untuk berikutnya Ibu pasti akan berhadapan dengan koci-koci yang lainnya. Nanti hal ini perlu yang pertama alur kertas, kemudian rasa dan sebagainya. Ibu juga harus kita lanjutkan besok ya. Oke Pak. Kemudian dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area kita ini? Maksudnya di lingkungan sekolah Ibu, di lingkungan sekitar Ibu ini, apa yang akan Ibu kembangkan? Akan saya kembangkan. Mungkin yang akan saya kembangkan nanti adalah kemampuan saya untuk mendengar aktif Pak. Ya, Kadang kan pelayanan koci. Iya, Ya. pelayanan koci. Mendengarkan aktif itu agak sulit Pak, karena kita harus memang menghadirkan diri penuh untuk diri koci. Itu yang akan saya latih terus untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai koci, sebagai coach. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Ibu. Hasil daripada coaching Ibu pada hari ini luar biasa sekali. Ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja pada hari ini karena saya juga ada kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.